Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela dengan NIM 1123108837 dari kelas C04, mengerjakan tugas kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Jijenji Tias Wirastomo, SSOS MMDBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai manajemen keuangan dalam usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut sebagai UMKM. Apa itu manajemen keuangan UMKM? Manajemen keuangan UMKM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pengawasan keuangan dalam kegiatan operasional. Sebuah usaha kecil atau menengah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa usaha tersebut dikelola secara sehat dan efisien dari sisi keuangan. Dalam usaha berskala UMKM, tantangan terbesar seringkali bukan hanya bagaimana mendapatkan banyak pelanggan, tetapi bagaimana cara mengelola uang yang masuk dan keluar supaya tetap bisa bertahan, bahkan berkembang. Banyak sekali UMKM yang tutup bukan karena sepi pembeli, tetapi karena pengelolaan keuangan tidak tertib. Contohnya, tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, atau tidak membuat rencana belanja yang sesuai kemampuan usaha. Fungsi-fungsi manajemen keuangan, ada 5 fungsi utama dalam manajemen keuangan. Nah, yang pertama, perencanaan keuangan. Pemilik usaha harus bisa merancang berapa target pemasukan per bulan, berapa anggaran untuk pembelian bahan baku dan untuk gaji karyawan, listrik, serta kebutuhan lainnya. Yang kedua, yaitu ada pencatatan keuangan. Semua transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus dicatat secara rinci dan teratur. Ini bisa dilakukan secara manual di buku kas atau menggunakan aplikasi kasir digital. Tanpa pencatatan, pemilik usaha tidak akan tahu apakah usahanya untung atau rugi. Yang ketiga, ada pengendalian keuangan. Ini berkaitan dengan bagaimana pengusaha bisa membatasi pengeluaran yang tidak perlu, menjaga stok agar tidak berlebihan, dan memastikan semua biaya sesuai anggaran. Yang keempat, pelaporan keuangan. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas harus disusun secara berkala. Ini akan membantu pemilik usaha untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Yang kelima, evaluasi dan pengambilan keputusan dengan data yang sudah dicatat dan dilaporkan. Pelaku UMKM bisa membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, menentukan kapan waktu yang tepat untuk menambah karyawan, menaikkan harga produk, atau membuat cabang baru. Pentingnya manajemen keuangan untuk UMKM. Kenapa manajemen keuangan itu penting? Pertama, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik, pelaku UMKM bisa mengetahui secara pasti berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh dan dari mana sumber penghasilan paling tinggi. Kedua, jika suatu saat ingin mengajukan pinjaman ke bank atau investor, laporan keuangan yang rapi adalah salah satu syarat utama. Investor tidak akan mau menanamkan modal usaha yang tidak jelas bagaimana arus kasnya. Ketiga, pengusaha tidak akan mengatur harga produk dengan lebih akurat karena tidak tahu HPP-nya. Pelaku usaha asal pasang harga, padahal bisa harga jualnya lebih rendah dari biaya produksi. Keempat, usaha bisa bertahan lebih lama dan lebih siap menghadapi tantangan seperti naiknya harga bahan baku atau penurunan penjualan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan. Lanjut aja, langsung kita ke pembuatan Excel-nya. Oke, kita bahas mengenai manajemen keuangan UMKM. Nah, di sini ada rekap harian bisnis sebelah kakao. Nah, di sini juga ada beberapa kategori, ada tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan juga saldo. Nah, di sini ada per tanggal 1 dan juga per tanggal 2, tapi kita bahas dulu yang per tanggal 1. Tanggal 1 bulan 4 2025. Di sini ada penjualan sebelah, pemasukannya 500.000, pengeluarannya tidak ada, jadi total saldonya 500.000. Oke. Terus di sini juga ada beli bahan baku operasional. Di sini pemasukannya tidak ada, pengeluarannya 200.000.
Tadi saldo kita 500.000 dikurangi 200.000, jadi total saldo kita 300.000. Nah, lanjut di sini juga ada gaji harian. Nah, gaji hariannya pengeluarannya 50.000. Tadi saldo kita 300.000 dikurangi 50.000, jadi total saldonya 250.000. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas yang per tanggal 1, sekarang kita bahas per tanggal 2, oke. Nah, di sini juga ada penjualan minuman. Pemasukannya 150.000, pengeluarannya tidak ada. Tadi saldo kita 250.000 yang per tanggal 1, sekarang kita satukan 250.000 ditambah 150.000 jadi 400.000. Oke. Lanjut di sini juga ada bayar listrik. Bayar listrik pengeluarannya 50.000, terus saldonya jadi tadi 400.000 dikurangi 50.000 jadi 350.000. Oke, lanjut di sini ada beli gas LPG. Di sini operasional pengeluarannya 25.000. Tadi saldo kita 350.000 dikurangi 25.000 jadi 325.000. Oke, sekarang kita sudah bahas yang rekapan harian. Di sini juga ada beberapa grafik. Nah, ini rekap harian, terus ini juga ada pemasukan. Oke. Lanjut ke laporan laba rugi ya. Nah, di sini ada laporan laba rugi bisnis sebelah. Oke, penjualannya sini pendapatan kita 2.250.000. Nah, tetapi pendapatan kita ini kita kurangi untuk biaya usaha. Ada apa aja? Ada bahan baku, gas LPG, ada gaji karyawan, ada listrik. Nah, tadi pendapatan kita 2.250.000. Sekarang kita kurangi 700.000 untuk bahan baku, 150.000 untuk gas LPG, 300.000 untuk gaji, dan 100.000 untuk listrik. Nah, jadi totalnya itu 1.250.000. 2.250.000 dikurangi 1.250.000, jadi laba bersihnya itu 1 juta. Nah, ini laporan laba ruginya untuk setiap per 1 minggu ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Nah, ini untuk laporan laba rugi. Oke, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke bagian anggaran bulanan. Nah, di sini anggaran bulanan bisa sebelah. Oke, di sini ada beberapa kategori, ada jenis, keterangan, dan juga estimasi. Tetapi di sini juga ada pendapatan dan juga pengeluaran, jangan sampai keliru. Terus di sini juga ada total biaya operasional dan juga laba bersih. Nah, kita mulai bahas dari pendapatan dulu. Nah, di sini pendapatan penjualan seblak dan juga penjualan minuman. Nah, penjualan seblak ini estimasinya 7 juta, sedangkan penjualan minuman ini estimasinya 2 juta. Oh ya, ini juga anggaran setiap bulannya. Nah, di sini juga sudah tertera di judul anggaran bulanan, jadi ini setiap per 1 bulan. Oke, tadi penjualan seblaknya 7 juta, penjualan minumannya 2 juta. Nah, 7 juta ditambah 2 juta jadi totalnya 9 juta. Nah, pendapatan kita berarti 9 juta. Terus kita lanjut dari pendapatan ke pengeluaran. Nah, ini pengeluaran kita banyak. Kita mulai dari sini ya. Keterangannya ada bahan baku, gas LPG dan juga galon, gaji karyawan, terus juga listrik dan air, sewa tempat, serta transport. Nah, di sini bahan bakunya 3 juta, gas LPG serta galonnya 500.000, gaji karyawannya 2 juta, listrik dan juga airnya 400.000, sewa tempatnya 7 juta, transportnya 200.000. Nah, ini tadi kan kita pendapatan kita itu kan 7 juta ya, 7 juta. 9 juta, pendapatan kita tadi 9 juta. Nah, 7 juta dari seblak dan 2 juta dari minuman. Sekarang 9 juta itu kita kurangi untuk biaya operasional. Kita kurangi untuk biaya operasional yang tadi yang ada 3 juta, 500.000, 2 juta, 400.000, 700.000, dan
juga 200.000. Nah, ini total biaya operasionalnya yaitu 6.800.000. Tadi pendapatan kita 9 juta. 9 juta dikurangi biaya operasional, 9 juta dikurangi biaya operasional 6.800.000. Jadi laba bersih kita 2.200.000. Nah, seperti itu cara menghitung anggaran bulanan. Nah, ini juga tadi kita sudah bahas mengenai anggaran bulanan, terus juga ada laba rugi. Sini anggaran bulanan, terus juga ada laba rugi dan rekapan harian. Nah, mungkin sudah cukup jelas untuk penjelasan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang menyaksikan, menonton atau melihat apa yang sudah saya jelaskan juga paham ya. Terima kasih.